Halo, assalamualaikum semua. Akhirnya aku bikin yang viral-viral nih, yaitu Krombolo nih. Walaupun telat uploadnya untuk mengobati rasa penasaranku, dan ternyata bikinnya itu susah dan memakan waktu yang sangat lama. Dan ini aku lakukan 4 kali, akhirnya berhasil. Dan ternyata itu enak banget, luarnya crispy dan dalamnya itu lumer. Paling enak itu dimakan hangat-hangat. Mau tahu gimana cara buatnya? Tonton terus videonya sampai habis ya. Untuk bahan yang pertama, jini aku sudah siapkan 1 sendok teh ragi, 2 sendok makan gula pasir, 125 ml susu full cream hangat. Pertama-tama ini aku memasukkan gula pasirnya terlebih dahulu, dan lalu raginya ini diaduk sampai tercampur rata. Tunggu sekitar 15 menit sampai raginya aktif. Tandanya itu kalau ada buihnya berarti raginya sudah aktif. Dan untuk adonan yang kedua, di sini ada 250 tepung protein tinggi, 2 sendok makan margarin sudah dicairkan, 1 butir telur, dan ini 100 gram margarin coarse fat ya. Pertama-tama aku mau campurkan tepung terigunya, garam, dan kemudian telur, lalu masukkan margarin cair. Dan tambahkan susu dan ragi yang sudah diaktifkan tadi. Dan ini sudah ada buihnya, berarti ini sudah siap digunakan. Ini aku memasukkan saja, lalu bisa diaduk-aduk sampai tercampur rata. Nggak harus sampai kalis, cukup diaduk sampai tercampur rata aja. Lalu kemudian adonan bisa dibulat-bulatkan seperti ini. Dan ini aku mau diamkan sekitar 1 jam dan ditutup dengan plastik wrap ya. Nah, ini sudah 1 jam. Lalu aku mau kempeskan adonannya seperti ini. Dan jangan lupa alasnya ditaburi tepung terigu biar tidak lengket. Gilas adonan mulai dari yang tengah dulu dengan cara ditekan-tekan dahulu seperti ini. Lalu kemudian bisa digilas. Pokoknya dimulai dari yang tengah agar lebarnya itu nanti merata. Kalau kalian saat menggilas adonan itu terasa lengket, bisa ditaburi tepung terigu lagi. Nah, ini sudah cukup lebar. Lalu aku mau beri margarin coarse fatnya. Ini aku nggak bekukan terlebih dahulu di dalam freezer, karena kan aku nggak punya alat buat menggilas. Agar merata, lebih enaknya dioles-oles seperti ini ya. Kalau sudah merata, lalu kita lipat menjadi 3 dengan cara ujungnya itu dimasukkan ke dalam agar margarinnya itu tidak bocor. Nah, ini aku lipat lagi menjadi 2 untuk gilas adonannya itu dengan ditekan-tekan tengahnya. Kemudian digilas dari tengah ke ujung. Ini nanti aku lipat sampai 4 kali. Untuk yang lipatan keempat nanti aku memasukkan ke dalam freezer agar adonannya itu set. Dan pastikan kalau kita menggilas adonan itu dibuat memanjang ya, agar mempermudah melipatnya dan juga mencegah menteganya itu tidak bocor. Dan ini sudah lipatan yang keempat. Ini aku mau masukkan ke dalam plastik wrap agar tertutup rapat. Dan ini aku mau diamkan kurang lebih 1 jam agar adonannya itu set. Dan ini aku sudah diamkan adonannya selama 1 jam. Ini aku mau taburi tepung terigu terlebih dahulu agar tidak lengket. Lalu aku mau tekan-tekan dari tengah lalu ke ujung, dan kemudian ini kita gilas mulai dari yang tengah ke ujung. Ini aku mau buat adonan panjangnya itu kira-kira hampir 50 cm dan lebarnya itu kira-kira 15 cm. Sebelumnya aku mau rapikan pinggirnya terlebih dahulu agar nanti panjangnya itu sama.
Dan ini aku mau ukur sekitar 3 cm. Selanjutnya bisa dipotong menggunakan penggaris supaya lebarnya itu sama dan hasilnya itu rapi. Dan ini aku sudah potong semuanya. Sebelumnya aku sudah siapkan ring bulat, ini diameternya 10 cm dan tingginya 3 cm. Sebelumnya ini aku sudah diolesi margarin agar tidak lengket. Ini kita bisa digulung-gulung seperti ini ya. Kalau kata suami aku sih bentuknya seperti obat nyamuk. Dan ini sudah jadi adonan kromboloninya. Lalu aku memasukkan ke dalam ring bulatnya tadi dan lakukan sampai adonan itu tercetak semuanya ya. Selanjutnya aku mau proofing lagi dengan cara ditutup dengan loyang dan ditindih dengan cobek, pokoknya yang berat. Ini aku mau proofing sekitar 1 jam. Anak aku bantuin bikin. Nah ini sudah 1 jam, bisa diangkat dan ada yang lepas, bisa dirapikan seperti ini. Dan atasnya ini aku beri olesan kuning telur dan susu cair. Ini dioles merata semuanya ya di atas adonan kromboloninya. Dan ini kita tutup dengan loyang. Ini sebelumnya aku sudah panaskan oven, berhubung aku punyanya oven tangkring, tidak punya oven listrik. Jangan lupa atasnya itu dikasih pemberat. Ini aku kasih cobek dan ulekan. Ini aku panggang sekitar 40 menit. Kalau sudah 40 menit kita bisa ubah posisinya. Untuk yang bagian ujung bisa diganti ke bagian luarnya agar matangnya itu merata. Nah ini sudah kelihatan kan warnanya itu sudah kecoklatan. Dan ini sudah 20 menit. Lalu aku mau panggang bagian atas. Aku mau tambahkan lagi alasnya supaya adonan kromboloni yang bagian atas itu juga matang. Dan ini sudah 20 menit, bisa kita keluarkan kromboloninya. Jadi di total itu kita panggang selama 80 menit, lebih lama kalau kita panggang dengan oven listrik. Nah ini didiamkan sampai dingin. Kalau sudah dingin kita bisa ambil atau lepaskan ringnya ya. Kita tes terlebih dahulu. Dan ternyata luarnya itu garing. Kemudian ini bagian tengahnya aku mau tusuk menggunakan sumpit. Ini aku mau isi fillingnya itu sesuai selera ya. Ini aku mau isi dengan rasa coklat, tiramisu, dan stroberi. Ini aku mau isi stroberi terlebih dahulu, diisi sampai full banget ya. Dan ini aku mau isi lagi dengan rasa tiramisu, wah sampai luber keluar. Lanjutnya ini aku mau isi coklat sesuai selera aja. Dan jangan lupa atasnya kita beri lagi filling glaze-nya. Wah sampai meleleh ke bawah. Dan ini yang bikin menggoda selera dan bikin ngiler, kita ingin menikmati. Kelihatan cantik banget kan. Dan toppingnya ini aku mau beri almond slice, kacang, dan coklat. Krombolonnya sudah jadi, gak sabar banget pengen coba. Selamat mencoba dan menikmati. Coba yang mana dulu ya kira-kira? Coklat. Bismillahirrahmanirrahim.